Ya udah mau deket kok. Aduh, kasihan panasan. Yuk, di sini. Enggak Mas, makasih. Ketika seorang lelaki nekat bermain api, tanpa pikir dua kali, ia goda wanita yang sudah bersuami. Keruan saja atas nama prinsip dan harga diri, suami sang wanita dendam setengah mati. Ngomong gue, ganggu istri orang ya? Mendidih emosi, peristiwa berdarah tinggal tunggu terjadi. Tapatin nih gue, weh, kebarat, weh. Ditikam di leher, si lelaki penggoda istri orang, nyawanya terbang. Ceritanya sesaat lagi dalam program Raja Pati. Tolong! Mas! Terbakar oleh api cemburu, membuat Edi Murdiono dan istrinya berseteru. Duduk perkaranya, Sri Wayuni kedapatan diganggu oleh seorang pria. Lantas Edi murka. Sri, tunggu. Mau kemana kamu? Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku? Hah? Apa sih Mas? Cerita apa? Udah, aku mau masak dulu. Udah siang nih. Sri, tunggu. Sri, tunggu. Siapa dia? Hah? Itu laki-laki brengsek itu. Kamu kenal dia kan? Jawab, coba. Aduh Mas, kamu tuh kenapa sih? Kamu cemburu? Aku tuh nggak kenal sama dia. Ya mana aku tahu lah. Tadi tuh aku lagi di jalan, terus dicegat. Ya aku nggak nanggepin lah. Alah, masa? Terus kenapa kamu nggak pernah cerita sama aku? Hah? Kalau kamu digodain sama dia? Hah? Terserah. Aku tuh udah ngomong apa adanya ya. Kalau aku nggak kenal sama dia. Lagian juga, kalau aku cerita sama kamu, kamu pasti marah-marah. Ya kayak sekarang ini nih, nuduh aku yang macem-macem. Penjelasan singkat Sri Wayuni tidaklah mumpuni untuk meredam amarah Edi. Si lelaki 28 tahun mendidih emosi, menyimpan bara di hati. Nggak bisa Sri. Ini tuh soal harga diri kita juga. Harga diri aku, harga diri kamu. Kamu itu istri aku, tau nggak? Hah? Lihat aja nanti dia aku kasih pelajaran. Kalau perlu dengan tanganku sendiri. Tong. Sumber pencarian Edi Murdiono berasal dari pekerjaan serabutan. Apapun ia kerjakan. Bahkan, Edi sering merantau ke Jakarta sampai ke Pulau Kalimantan selama berbulan-bulan. Weh, keparat. Berani-beraninya dia. Oh, lihat aja. Aku kasih pelajaran kali ini dia. Biar jerak kamu. Jalan sendiri, canterin yuk. Enggak Mas, makasih Mas. Sih, saya udah mau deket kok. Aduh, kasihan panasan. Yuk, di sini. Enggak Mas, makasih. Jauh. Yuk. Enggak usah. Sehingga tak heran bila ada seorang lelaki genit terus merayu istrinya di kampung halaman. Dirasanya sudah benar-benar keterlaluan. Tak bisa dibiarkan. Edi bertekad harus buat perhitungan. Enggak, udah saya bentar lagi sampai Mas. Woi, ngomong gue, ganggu istri orang ya? Tapatin nih gue, weh, kebarat, weh, balik lagi kamu. Tunas bibit pertikaian berbuah konflik berkepanjangan. Seiring waktu berjalan, identitas si lelaki penggoda itu pun diperoleh Edi kemudian. Edi mengejar pencarian sambil menyemai dendam diam-diam. Ialah Mus Mujiono alias Alung panggilan akrabnya. Warga Duku Lengkong, Desa Donorejo, Kecamatan Karangtengah yang kesehariannya dikenal sebagai pedagang buah. Sejak berhadapan langsung dengan Edi, suami Sri Wayuni, Alung berangsur undur diri. Lantaran tahu dicari-cari Edi, Alung enggan ke desa Tangkis lagi. Lagi pula Alung sudah jerah menggoda Sri sampai akhirnya kepincut pula pada seorang wanita bernama Ernawati. Alung dan Ernawati lantas mengikatkan diri menjadi sejoli.
Ibarat tak mau kena karma, Alung setia mengawal antar jemput Ernawati bekerja di sebuah kafe sederhana karaoke pesona musik namanya. Sebab Ernawati yang biasa dipanggil Erna bekerja sebagai pemandu karaoke di sana. Alung bermaksud menjaga Erna dari gangguan pria-pria mabuk yang coba merayu pacarnya. Mas ya sayang ya. Dah. Sejak istrinya Sri Wayuni bekerja di Singapura, Edi kini lebih tenang serta leluasa. Tak ada kehadiran istri, Edi sering karaoke bersama teman sampai dini hari. Halo Bud, gue di mana? Di rumah. Kenapa ya, Dad? Nanti malam nyanyi-nyanyi yo. Jangan lupa ajak Muslikan. Yo, Dik. Nyanyi di mana? Lah, si Eko kata udah ikut? Udah ikut dia, anaknya sakit. Ya, tempat biasa aja. Ya sudah, begitu. Yo, Yaudah, yo, yo. nanti malam kumpul di tempatku ya. Kita berangkat dari tempatku. Yo, Ed. Yo wes, tak tunggu ya. Ed. Yo, sabar. Jalan kita. Jalan. Yo wes. Mesti kan kamu bawa motornya. Aku nih. Kamu lah. Mana yang lain? Dari sana. Oh, yo wes. Bisa enggak? Awas. Ajakan Edi tidak mau disia-siakan Nur Budianto dan Muslikan. Sebuah kesempatan, sebuah kebiasaan ketika Edi melepas penat sambil menjamu teman. Rios kawan pun langsung berangkat pergi. Mereka menjemput Udin, keponakan Edi, dalam perjalanan menuju kafe karaoke pesona musik. Dengan berempat, suasana dirasa makin asik. Wes, masuk ya. Apa kabar? Salim, sungkem. Aduh. Gimana? Apik, Ya, apik. Kok baru kelihatan sih? Biasa pada sibuk kerja. Yo wes terang. Mami kangen tahu Oh, sama mas. dia. Nih, makin ayu. Ih, kok bisa aja? Ih, Apa? Mami tuh punya sesuatu yang baru buat kamu. Serius? Selain cantik, bisa bikin puas pokoknya. Wow, bro. Kamu ini. Mau buka room ya? Lah, Ya jelas kita nih. Mau room berapa? kamar biasa. Biasa. Limo. Ayo, yuk. Nih, Ya. 2. Oh, Oke. siap. Kalian ya. Yuk, kita masuk. Jos no. Yuk, silakan. Yuk, masuk yuk. Jos. Mas, lagi satu. Sabar kau. Mau minum apa? Biasa. Ditunggu ya, sebentar ya. Siapa popo? Nih kayak sampai lorong kuwi. Nyanyi kamu toh. Bong. Balik sis. Bong. Ambrut. Kamu nyanyi aku. Diminum ya. Kue tuh. Siapa? Koe nyanyi koe. Balik sis. Kalem. Sing kalem.
Apa iki? Kene. Jos tenan yo. Minum dong, Mas. Ya. Ayo Bang, jawab kan? Oh iya. Edi, ayo. Edi kamu tuh dipajak aku. Iya, ayo, Bang. Ambil kui. Asik tidak? Asik, enak. Nyanyi kamu, nyanyi kamu. Mas. Hah? Tambah lagi ya minumnya. Apa? Tambah minumnya. Bentar saya tanya, Bos. Bentar. Bos, mau tambah lagi nggak? Wes pesan aja. Kata Bos, pesan lagi. Oh, ya udah, aku ambil dulu ya. Ya. Ya, tunggu ya. Oke. Kenapa sih Bang? Dari tadi diam aja Bang. Asik bro. Wah, senang nih. Nih, aku ambilin nih. Kamu harus minum ya. Nih. Mau aku tuangin nggak? Boleh? Tuangin ya. Iya. Oh, ayo dong, minum lagi dong. Karena gue itu istrinya Alung ya. Loh, kok Mas tahu? Kalau emang iya, emang kenapa Mas? Yo, aku ada masalah sama keluarganya Alung. Entah takdir atau kebetulan saja, gegara bertemu Erna, Edi jadi terusik oleh dendam lama. Edi pun yakin bila karaoke tutup nanti, Alung pasti menjemput Ernawati. Diam-diam, Edi menyusun rencana kejam. Mas yang ganteng, terima kasih atas kedatangannya ya. Setengah jam lagi kita mau closing. Jadi salam bahagia selalu ya. Mami tunggu di kasir, oke? Oke, Mami. Udah seru. Oke, lanjut. Tanpa terasa waktu terus bergulir, pesta traktiran Edi pun akhirnya harus berakhir. Sementara Edi lekas berjalan menuju meja kasir, Nur Budianto, Udin dan Muslikan masih menikmati suasana menit-menit terakhir. Ayo mulai. Ribet engkau. Berapa, Mam? Sebentar ya. Mas ganteng, semuanya jadi 300.000. Ya, ini bonus. Oke, 300. Terima kasih ya. Yo. Jangan lupa datang lagi ya. Mami tunggu ya. Kamu urusi Udin tuh, Bud. Wis mabok itu. Aku masih ada urusan penting. Yo, nanti aku anter. Emang kamu ada urusan apa? Ini masalah tentang si Alung yo. Kamu ndak usah ikut campur. Wis, kamu urus aja si Udin tuh, mabok kowe. Yaudah. Ya wis. Yo, aku duluan. Yo. Pergi Udin. Ayo, mulai kita. Awas.
kamu masih ikut aku ndak? Parat? Iyo, aku Alung. Kenapa? Kue mau cari gara-gara, hah? Dasar laknat. Kue nggak tahu siapa aku? Aku suaminya Sri, anak desa Tanggis. Oh, cari perkara kamu? Hah? Jangan lari kowe. Hah? Edi akan betul-betul lepas kendali bila Nur Budianto terlambat meredam emosi Edi. Awalnya dikira Nur urusan sudah berhenti. Nyatanya Alung malah diajak duel oleh Edi. Hah? Jangan lari dong. Sabar, Di. Kamu gak mau berurusan sama polisi toh? Kamu gak mau berurusan sama polisi toh? Wes, apa? Istriku iki diganggu. Ya wis sabar kamu. Diancam oleh Edi, Alung enggan menanggapi. Alung tampak tak bernyali, bibirnya gelu terkunci. Benar-benar terintimidasi oleh Edi. Aswan. Selasa dini hari itu, Nur Budianto benar-benar dibuat sibuk selalu. Berhenti kue. Tega-teganya kue mau bawa pacar saya, hah? Lah, emang apa tuh? Lagian ini TLC ku, ini tempat hiburan. Ya bebas tuh. Musikan. Kantong. Jangan ganggu Erna. Bantu Ketika aku. dilihatnya Nur kewalahan membopong Udin, Muslikan berhenti bermain-main. Ia langsung datang membantu walau sedikit menggerutu. Lantas tak mau membuang waktu, Alung pun mengajak Ernawati pulang dengan terburu-buru. Ketika deru adrenalin Alung berpacu, sehingga melarikan diri jadi pilihan terjitu. Kembali terbakar api cemburu buta, murka Edi belum juga reda. Di pinggir jalan ia menunggu Alung tiba, hendak mengajak duel atas perkara lama yang mengganjal hatinya. Lihat aja nanti. Kalau dia lewat, aku cegat. Aku kasih perhitungan sama dia. Edi nekat mencegat Alung di tengah jalan, namun Ernawati dan Alung lincah menghindari cegatan. Perkelahian pun terjadi saat sepeda motor dipacu dalam kecepatan tinggi. Edi menendang sepeda motor Alung dengan sekuat tenaga, lalu dibalas Alung pula. Lantaran kalah fisik serta tenaga, Edi kesulitan mengendalikan sepeda motornya hingga jatuh terperosok juga. Sedikit payah, namun Edi pantang menyerah. Ia langsung mencari alat yang bisa jadi senjata. Tak ada batu atau kayu, lalu Edi malah menemukan pisau. Lantas Edi kembali menggebu-gebu mengejar Alung yang mulai menjauh. Ayo Erna, tambah kecepatan. Jangan sampai si Edi datang lagi. Ayo. Iya mas, iya. Jangan buru-buru, aku takut kalau ngebut-ngebut. Ayo cepetan. Lalu saat Alung lengah, Edi muncul tiba-tiba. Dalam sekejap mata, Edi coba menikam Alung membabi buta. Alung coba menangkis sebisanya, namun sia-sia. Edi tancapkan pisau tepat sasaran di tempat paling mematikan, di leher pria penggoda istrinya. Darah menghambur, seketika Alung jatuh tersungkur, terkapar di kubangan darah, lukanya amat parah. Melihat Alung tuntas ditumpas, lantas Edi mengambil jurus langkah 1000 dengan tersenyum puas. Ya ampun, mas. Ya ampun, mas. Mas, kamu kenapa mas? Di tengah jalan, Alung meregang nyawa. Sementara pacarnya Ernawati tak bisa berbuat apa-apa. Sungguh malapetaka bagi Alung di penghujung napasnya. Mas, tolong. Mas, tolong.
Mas, bangun Mas. Lantaran yakin Alung mati, Edi langsung melarikan diri, mencuri waktu sebelum dikejar polisi. Di tengah perjalanan, Edi berpas-pasan dengan Nur Budianto dan kawan-kawan. Kenapa tuh? Mau kemana kowe, Bud? Hah? Kok belum pada pulang? Ya mulai ki. Lah ini si Udin, mabok, susah diaturnya, makanya lama. Ya wes, sekarang putar balik motornya. Aku habis tikam si Alung tadi. Malah pada bengong. Ayo jalan. Masalahnya aku punya anak sama istri. Sekarang malah terlibat masalah kayak gini. Wes, ikuti aku udah. Jalan, putar balik. Edi Murdiono lari ke daerah Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, lalu lanjut menuju Jakarta. Ia bersembunyi di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan rencana hendak berlayar menuju Pontianak, Kalimantan Barat, kota tujuan buron berikutnya. Dari kejadian tersebut, unit Resmob kita bersama di Pimpinan Satreskrim melaksanakan penyelidikan, didapati informasi yang diduga keterlibatan dari pelaku EM ini. Kita telusuri sepeda motornya, setelah kita dapati alamatnya, kita datangi, ternyata yang bersangkutan sudah berada di Krapyak. Kemudian kita kejar ke beberapa tempat di Semarang, yang bersangkutan sudah pindah ke Jakarta. Kemudian terkait informasi yang kita dapat dan kerjasama yang baik dengan unit Jatan Ras Polres Tanjung Priok, yang bersangkutan diamankan oleh Kanit Jatan Ras Polres Tanjung Priok, dan kemudian Resmob kita dua Bintang Satreskrim berangkat ke Jakarta untuk menjemput dan melakukan identifikasi dan pemeriksaan, dan didapati keterangan bahwa benar tersangka EM ini yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Soal rekam jejak kejahatan Edi Murdiono sungguh mengerikan. Dalam pemeriksaan, terungkap kemudian bahwa sebelumnya di Jakarta, Edi Murdiono sudah 3 kali menikam orang. Sementara di Meranggen terhitung 2 kali kejadian. Status tersangka ditetapkan. Edi Murdiono dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun masa kurungan. Terkait motif perbuatan, Edi mengaku karena semata persoalan dendam. Karena dendam, Mas. Dendam sama siapa? Masih musuh. Dendamnya tidak sengaja. Waktu itu ketemu, terus ada niat gitu mau ngasih pelajaran. Dendamnya masalah apa? Masalah dia menyukai istri saya, Pak. Istri resmi atau tidak? Istri saya. Istri resmi? Resmi. Kerja di mana istrinya? Sekarang kerja di Singapura. Nyawa ganti nyawa, itulah hukuman pantas bagi terdakwa yang dituntut oleh pihak keluarga. Selain hukuman mati, amar putusan hakim bakal ditolak sampai mati. Iya, terlalu keluarga itu, Pak. Mus Mujiono putus nyawa, motif pelakunya karena dendam lama. Ketika murka tak bisa reda sebab istri digoda-goda.